Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elviani Solihah dari kelas B2 Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Beliana Ajeng Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Amarina Nur Hasana dari kelas B2 Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Ihsan Misbahuddin. Saya dari kelas B2 non reguler. Saya dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar atau PGSD. Pembahasan yang pertama, Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim Indonesia. Secara landasan geografi dan sejarah, Indonesia adalah bangsa dan negara yang wilayahnya berupa kepulauan. .017.000 pulau besar dan kecil yang membentang di Khatulistiwa. Dari bujur 90 timur sampai bujur 141 timur, dan dari lintang 6 utara sampai lintang 11 selatan. Luas wilayah kurang lebih 9 juta kilometer persegi, terbagi atas 3 juta kilometer persegi daratan pulau-pulau, 3 juta kilometer persegi perairan laut kedaulatan, sovereignty, di antara dan di sekelilingi pulau-pulau itu, serta 3 juta kilometer persegi perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan. Sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak berdaulat, sovereign right, atas sumber daya alamnya. Di atas dan di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar lautnya, wilayah seluas itu dengan garis pantai pulau-pulaunya sepanjang lebih dari 80.000 km masih ditambah seluruh ruang udara di atas wilayah itu. Di sepanjang garis pantai luarnya terdapat landas kontinen yang merupakan kelanjutan daratan pantainya yang menjorok keluar di bawah wilayah lautnya sampai sejauh 200 mil laut. Pengertian kepulauan yang demikian luas itu tidak lagi sekumpulan pulau, tetapi lebih tepat apabila disebut a body of water dotted by islands. Badan air yang dihiasi oleh pulau-pulau. Kepulauan Indonesia terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra India, serta antara benua Asia dan benua Australia yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Oleh karena itu, secara internasional, Indonesia mempunyai arti yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Bagi Indonesia sendiri, posisi di titik silang kepentingan dunia itu mempunyai arti yang sangat strategis pula bagi pembangunan ekonominya karena aksesnya yang luas ke pasar dunia. Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama atau heart of sea, tetapi paling tidak ada 3 laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sea system, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim terhadap berbagai aspek kehidupan.
Dalam aspek kehidupan ekonomi di Indonesia, yang pertama adalah terbuka lapangan pekerjaan. Banyak terbuka lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan laut dan perairan. Contohnya nelayan, pertambangan, pengelola objek wisata pantai, pelayaran, dan pekerjaan di pelabuhan. Yang kedua, sebagai jalur perdagangan dunia. Sebagai negara maritim dunia, Indonesia memiliki letak strategis, yaitu berada di persimpangan jalur lintas perdagangan dunia, sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, wisata bahari. Terdapat banyak tempat objek wisata bahari, memiliki topografi beragam dan unik, membuat Indonesia menjadi pesona bagi dunia karena keindahannya, sehingga banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang tertarik mengunjungi objek-objek wisata di tanah air. Dan yang keempat, memiliki jenis ikan yang beragam. Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Arus perairannya menjadi hangat, sehingga biota laut di perairan Indonesia menjadi beragam. Hal ini membuat hasil tangkapan ikan para nelayan pun beragam untuk dijual ke konsumen. Yang kelima, memiliki sumber bahan mineral dan energi yang berlimpah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Secara geologi, faktor penyebab berlimpahnya sumber mineral dikarenakan Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Yang pertama, pertukaran informasi dari berbagai negara. Sebagai jalur perdagangan dunia, banyak pertukaran informasi pengetahuan dan teknologi dari berbagai negara. Yang kedua, terjalin komunikasi yang beragam. Dengan keberagaman suku, budaya, karakteristik wilayah, membuat suatu daerah memiliki keanekaragaman bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing yang dibawa oleh negara pendatang. Yang ketiga, terjadi pembauran. Nilai-nilai budaya yang tertanam di masing-masing daerah menjadi jalur perdagangan laut dan budaya. Empat, muncul komunitas atau perkampungan etnis tertentu. Indonesia yang letaknya strategis melalui jalur perdagangan membuat negara-negara lain banyak berkunjung ke tanah air hingga menetap dalam suatu daerah, sehingga muncul komunitas atau perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan, kampung India, kampung Arab, dan kampung Inggris. Yang kelima, pertukaran budaya dengan banyak negara. Indonesia sebagai negara maritim dengan posisi yang strategis, banyak pengunjung asing yang berdatangan, sehingga memunculkan banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti genre musik, seperti musik barat, dan budaya K-pop tentunya. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim terhadap kehidupan budaya di Indonesia. Banyak dampaknya, dampak positif dan negatif. Dampak positif. Akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya, yaitu
pertama, terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, letak geografis yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang ataupun wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga Indonesia dengan warga asing. Yang ketiga, adanya pertukaran dan percampuran budaya seperti sekarang yang merambah kepada netizen Indonesia, yaitu style Korea, K-pop, ARMY, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. 1. Mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Letak geografis yang strategis juga dapat membawa dampak negatif untuk Indonesia. Perilaku warga dikhawatirkan dapat berubah karena adanya pengaruh komunikasi dan budaya dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Dan yang kedua, hilangnya bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan warga negara lain. Jika masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, dikhawatirkan hal ini dapat melunturkan bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam Unclos 3 tahun 1982 di dalam pasal 46 disebutkan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan sendiri berarti suatu yang terdiri dari suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sama erat, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar pertama di dunia yang 2/3 dari wilayahnya berupa lautan seluas 6,32 juta kilometer persegi, yang kemudian disusul Madagaskar di urutan kedua. Hal ini juga dipertegas dengan perhitungan Dinas Hidrooceanografi atau Dishidros TNI Angkatan Laut pada tahun 1982 bahwa ada sekitar 17.508 pulau di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Pengertian negara kepulauan dalam konsepsi negara kepulauan Indonesia berasal dari pengertian Nusantara, yaitu kepulauan yang terletak di antara benua dan di antara samudra. Yang dimaksud dengan benua adalah benua Asia dan Australia, sedangkan yang dimaksud dengan samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam pengertian Nusantara ini sudah menunjukkan konsepsi negara kepulauan Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan setelah melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan melalui Unclos pada tahun 1982. Awal perjuangan untuk menjaga kesatuan wilayah NKRI telah dilakukan sejak tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda yang menyatakan wilayah negara Republik Indonesia menggunakan asas negara kepulauan. Deklarasi Juanda berhasil mengedepankan konsep kesatuan wilayah pulau-pulau dan perairan Indonesia.
Mulanya, deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Juanda Kartawijaya, yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Konsep ini kemudian diperjuangkan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Namun, saat itu belum berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Untuk itu, Indonesia kembali melakukan unilateral action dengan membuat peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang menegaskan konsep negara kepulauan. Sampai akhirnya diplomasi Indonesia diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut juga dengan UNCLOS tahun 1982. Sehubung dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka secara otomatis timbullah dampak-dampak yang terjadi akibat hal ini. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas dibandingkan sebelum diadakannya UNCLOS. Sebagai contoh, sebelumnya ada daerah di wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas, tapi setelah adanya UNCLOS, wilayah perairan Indonesia menjadi semakin luas dan bertambah yang menyebabkan wilayah laut lepas tidak ada lagi dan kemudian bersatu menjadi kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dampak positif yang kedua adalah dari sisi status negara kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Indonesia berada pada posisi yang strategis bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Karena sebagaimana diketahui, Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Negara Indonesia juga menjadi perlintasan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas perekonomian. Dampak positif yang ketiga adalah adanya kejelasan batas wilayah dari negara Indonesia, sehingga dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Kejelasan batas-batas perairan suatu negara dapat membantu memperjelas fungsi pertahanan negara, yaitu menjaga kemungkinan adanya penyerangan atau penyusup dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain dampak positif, diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan juga memberikan dampak negatif, yaitu Indonesia menjadi lebih rawan untuk mengalami konflik dengan negara tetangga, baik yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia maupun dengan negara yang memang mempunyai kepentingan tertentu terhadap negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Indonesia yang strategis dalam kegiatan perekonomian dunia, sosial, dan budaya negara Indonesia. Contohnya adalah peristiwa di mana Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Sebagaimana kita ketahui, negara kita berbatasan darat dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, tepatnya Pulau Sabah dan Sarawak, lalu Papua Nugini, dan yang terakhir ada Timor Leste. Alasan Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah karena tidak adanya pembakuan nama atas 2 pulau tersebut. Dari sinilah baru disadari betapa pentingnya pembakuan nama 2 pulau tersebut dalam dokumen nasional kita. Meskipun Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Malaysia dengan dasar Malaysia yang mengelola kedua pulau tersebut, bukan karena nama kedua pulau tersebut tidak ada dalam wilayah Indonesia.
Namun, dalam perkembangan hukum internasional dapat dikatakan bahwa pembakuan nama pulau-pulau yang berada di dalam kedaulatan wilayah negara merupakan sebuah bentuk pengelolaan dan kepedulian negara terhadap wilayah, warga negara, sumber daya alam yang ada di pulau tersebut dan sangat erat kaitannya dengan mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia sebagai negara agraris. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besarnya bekerja di daratan yang memiliki lahan yang subur dan cocok untuk pekerjaan sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris biasanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduknya. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Itu karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan juga perkebunan. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan berbagai macam produk dari hasil pertanian dan perkebunan yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya, tetapi hasil pertanian dan perkebunan tersebut juga banyak yang dikirim ke mancanegara. Produk unggul dari hasil pertanian dan perkebunan Indonesia contohnya kopi, kelapa sawit, biji kakao, karet, dan juga rempah-rempah. Selanjutnya ada pengaruh Indonesia sebagai negara agraris. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Indonesia sebagai negara agraris dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi, yaitu yang pertama, penduduk negara agraris memanfaatkan pegunungan dan pedesaan sebagai lahan perkebunan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, mayoritas dari penduduk negara agraris adalah bekerja sebagai petani, berkebun, dan peternak. Yang ketiga, bidang pertanian menyumbang pendapatan negara yang besar. Yang keempat, dengan adanya negara agraris, dapat terpenuhi kebutuhan gizi penduduknya seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya. Yang kelima, kerjasama dalam masyarakat yang berada di sekitar bidang pertanian maupun perkebunan lebih kuat karena saling membutuhkan bantuan satu dengan yang lain. Yang keenam, pemukiman pada daerah pegunungan dibuat berdekatan dan di dalam setiap rumah terdapat tungku untuk menghangatkan tubuh karena cuaca yang dingin. Yang ketujuh, jarak permukiman dan jarak permukiman pada daerah pedesaan dataran rendah dibuat lebih renggang dan lahan di depan rumah dibuat lebih luas. Hal ini dimanfaatkan agar mudah meningkatkan hasil panen. Pada saat ini banyak sekali petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan pengalihan fungsi lahan pertanian. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, keberadaan lahan, terutama lahan pertanian, menjadi semakin terancam dikarenakan desakan kebutuhan akan lahan yang lebih banyak mengakibatkan lahan pertanian yang ada beralih fungsi untuk memenuhi pertambahan penduduk tersebut, yaitu untuk infrastruktur seperti perumahan, bangunan, jalan, industri, perkantoran, dan objek wisata. Sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Alih fungsi lahan itu sendiri ialah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Biasanya dari lahan pertanian ke non-pertanian akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan pertanian. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi alih fungsi lahan, antara lain yang pertama
ada faktor internal. Faktor internal dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Ini terjadi biasanya karena pengguna lahan kehabisan modal untuk mengolah kembali lahannya, sehingga mereka lebih memilih untuk menjual lahan tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Bisa kita lihat di mana sekarang di pedesaan yang memiliki lahan yang luas menjadi lebih sedikit lahan untuk pertaniannya, dikarenakan banyak pembangunan perumahan, kemudian pabrik, yang menyebabkan semakin sedikitnya lahan yang tersedia di situ. Selain dua faktor tadi, ada faktor lain yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama ada sewa ekonomi lahan, kemudian biaya produksi yang tinggi, jumlah penduduk, hasil produksi pertanian, produk domestik regional bruto atau PDRB, nilai tukar petani, jumlah perumahan, sarana pendidikan, produktivitas tanaman, masyarakat miskin, luas lahan guntai, jarak desa ke kota, harga lahan, kemudian ada laju pertumbuhan penduduk, dan pendapatan per kapita. Baik, saya akan membacakan kesimpulan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya. Secara geopolitik, Indonesia berada pada posisi strategis, terletak di antara pertemuan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Lokasi ini merupakan persimpangan perdagangan, perairan, dan politik internasional. Negara kita sangat kaya dari dalam maupun luar. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, agar kita tidak kehabisan dan mampu meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Dan letak kita yang strategis membuat kita memiliki kesuburan tanah yang baik untuk bercocok tanam. Dan juga hasil laut kita sangat melimpah, membuat kita menjadi sangat kaya. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari kami. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, hal tersebut tidaklah penting bagi Anies Baswedan. Yang paling penting adalah Indonesia sebagai subjek utama masyarakat, bahwa untuk membangun Indonesia, karakter manusia yang harus dibangun terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.